saya melihat selama kurun waktu berbulan-bulan ini ya kami mengadakan Sabda Live, banyak peserta yang memberikan pertanyaan. Waduh, kadang-kadang tuh merasa bersalah gitu ya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab atau nggak sempat dijawab. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada Bapak Ibu yang kadang-kadang menulis pertanyaan di Zoom chat atau di YouTube, tapi ternyata pertanyaan tidak dijawab. Ya, itu bukan karena kami nggak mau jawab Bapak Ibu, tapi karena waktu yang mendesak, karena sudah harus tutup gitu ya. Dan lagi Bapak Ibu, kami sangat sebenarnya banyak dari pembicara yang memberikan masukan ya bahwa acara tanya jawab itu adalah acara yang paling disukai gitu, paling senang gitu karena banyak masukan dan materi-materi yang dibawakan bisa dikembangkan dengan sangat baik. Nah, untuk salah satu alasan ini, hari ini Bapak Ibu akan mendapat kesempatan yang banyak banget untuk boleh bertanya atau boleh ikut ambil bagian berbicara. Jadi Bapak Ibu kami sangat senang kalau hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Nah, karena itu acara hari ini adalah for you. Acara ini adalah untuk peserta khusus, untuk para peserta saja. Tidak ada pembicara. Pembicaranya adalah Bapak Ibu semuanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Bisa Pak Hendrik kalau setuju. Iya. Kalau saya sih setuju banget, Bu. Iya, saya pengen dengar tuh suaranya Pak Amiruddin, Pak John Bert, Pak Yosafat, Ibu Risma, dan teman-teman yang lain ya. Saya yakin ada banyak ide, ada banyak hal-hal yang ingin diungkapkan, termasuk masukan-masukan. Karena itu Bapak Ibu, untuk memulai supaya diskusi atau bincang-bincang kita hari ini terarah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat seluruh overview dari pelayanan Sabda Live. Ya, saya ingin minta admin untuk membagikan. Tadi saya dapat pesan sponsor dari admin, Bu. Suara Bu Yulia katanya perlu lebih dikencangkan lagi sedikit. Oh, oke. Sorry. Kurang kencang ya. Iya. Apakah ini lebih baik? Kresek-kresek ya? Teman-teman admin mungkin bisa dibantuin. Iya, lagi dibantuin. Sudah lebih baik? Sudah kencang ya? Agak menggema. Agak menggema. Kurangi deh, kurangi dikit. Dikit lagi. Tempat saya sudah. Sudah ya? Tempat saya sudah. Bisa mendengar dengan baik? Bisa. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu saya akan memberikan overview tentang pelayanan Sabda Live selama ini. Kami sudah punya 67 video Bapak Ibu. Nah, ini adalah Vision Talk yang kami adakan sejak bulan Mei. Kemudian Juni juga dilanjutkan Vision Talk. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ya, dari Juni itu kami sudah men-sharingkan tentang perkembangan visi misi Sabda, IT for God itu apa, pentingnya PA bagi gereja, kemudian juga medsos dan alat-alat online, kemudian ada gereja online, ada future church, ada bahaya gereja digital, ada ibadah online tidak cukup, lalu ada pengembalaan ala COVID-19, Wovadis generasi digital, kemudian gereja terbuka itu seperti apa, kemudian stories atau sharing dari pengalaman dari Bapak Ibu semua hamba-hamba Tuhan yang menjalankan pelayanan online selama masa pandemi. Kemudian ada juga kita berbicara tentang digital world, kemudian ada Alkitab Pintar dan Gereja Pintar, ada digital ministry, who and why, kemudian ada digital ministry untuk resources dan learning, ada digital quotient, kecerdasan digital dan literasi, kemudian Christian atau biblical digital quotient, lalu ada pemuritan abad 21, kemudian ada misi gereja era digital. Saudara melihat dari topik-topik ini saja, saudara bisa melihat bahwa acara Sabda Live itu tidak
sembarangan menyampaikan presentasi. Kami sudah menyusunnya sedemikian rupa dalam satu rangkaian pemahaman yang sangat jelas untuk melayani Bapak Ibu, khususnya gereja-gereja yang saat itu ya, karena Mei kan mulai offline sudah tidak bisa dilakukan. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat judul-judulnya ini adalah semua judul-judul yang materi-materi yang sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu pelajari dan juga untuk pikirkan supaya gereja Bapak Ibu itu bisa semakin maju, khususnya di dalam bukan menghadapi pandemi saja, tapi menghadapi era digital yang jemaat Bapak Ibu itu sudah mulai pintar, bukan hanya pintar, tapi mereka sudah digital. Gereja itu sudah digital harusnya, tapi kita melihat ya selama Mei, Juni, gereja sangat tergopoh-gopoh sekali untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, karena itu Bapak Ibu, semua bahan-bahan ini Bapak Ibu bisa akses. Vision Talk ini sangat penting untuk mendasari fondasi digital untuk gereja Bapak Ibu di masa yang akan datang. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pada saat itu ya, Mei, mungkin belum tahu kalau ada Sabda Live, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan baik, karena sudah disediakan di situs Sabda Live. Dan Bapak Ibu nanti admin akan memberi informasi, alamat situsnya, dan Bapak Ibu bisa mendownload atau bisa mendengarkan rekamannya dari YouTube, semua sudah tersedia. Ya, Bapak Ibu, ini semua materi sangat mendukung satu dengan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pengertian yang sangat jelas tentang apa itu gereja digital atau gereja online, atau bagaimana persiapan melihat cara pandang yang berbeda untuk melihat ke depan dan melihat bahkan hari ini, silakan Bapak Ibu mengakses ya. Oke, ini hanya sampai Juni Bapak Ibu. Lalu kalau kita pindah ke Juli, nah, di Juli kami memiliki banyak sekali bahan yang juga sangat berguna bagi Bapak Ibu, khususnya gereja-gereja yang membutuhkan konten, gereja-gereja yang membutuhkan pelayanan yang lebih tepat guna untuk baik itu remaja, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, dan juga orang dewasa. Nah, Bapak Ibu, kami memiliki satu seri selama bulan Juli, Bible Talks, dan di situ Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali bahan-bahan yang sangat bagus diakses oleh Bapak Ibu untuk semakin maju melihat perspektif pelayanan baru di abad digital ini. Jadi mengapa belajar Alkitab secara digital, metode belajar Alkitab secara digital, bahan-bahan seperti The Bible Project, kemudian peran Alkitab di dalam formasi kerohanian anak di masa digital ini. Aktivitas menari atau asyik untuk mengajak anak membaca Alkitab itu juga kami sediakan. Kemudian ada Alkitab digital, semua ini digital Bapak Ibu. Kemudian ada multiple intelligence untuk cara anak belajar Alkitab secara digital. Kemudian ada digital library, ini untuk orang-orang dewasa, ada banyak sekali bahan juga. Kemudian ada bahan apologetika juga, Alkitab benar-benar benar. Kemudian baca gali Alkitab, itu salah satu metode Alkitab di abad digital ini juga untuk menggali bagaimana Bapak Ibu bisa memakai metode BGA dari Scripture Union. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat seluruh presentasi, judul-judul atau tema-tema presentasi selama bulan Juli ini, maka Bapak Ibu dengan sangat mudah sekali mendapatkan banyak materi. Dan Bapak Ibu bisa bagikan bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi juga bagikan bagi jemaat Bapak Ibu. Ya, nah ini bahan luar biasa. Bapak Ibu bisa akses lagi manapun yang Bapak Ibu inginkan. Bahkan transkripnya, bahkan bahan-bahan ini sudah mulai kami artikelkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka dengar videonya, tapi suka baca, itu pun nanti akan bisa diakses seluruhnya. Untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan, gitu ya. Kemudian selama bulan Agustus kami juga memiliki satu rangkaian
presentasi atau tema yang fun talk ya. Dan ini sangat menyenangkan sekali khususnya untuk menolong gereja-gereja melihat pelayanan digital itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan di gereja ya. Misalnya vlogging ber-HP like a pro ya, kemudian ada bahaya Alkitab digital, kemudian ada ibadah gereja bersifat interaktif, kemudian ada wanita Kristen kesempatan di dalam krisis yaitu krisis pandemi, kemudian ada cyber security awareness. Ini semua fun talk yang Bapak Ibu bisa dapatkan atau secara tidak langsung mendidik Bapak Ibu semuanya untuk lebih aware terhadap keberadaan digital di sekitar kita. Ya, ada cyber security, kemudian ada leadership development. Ini khusus untuk Bapak Ibu membina kepemimpinan di era digital, ya, di era new normal. Kemudian masih hidup produktif, itu juga salah satu bahan yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada jemaat, khususnya Bapak Ibu yang harus kerja di rumah, yang tidak bisa lagi pergi ke kantor karena harus WFH, bagaimana tetap bisa produktif selama masa WFH. Apalagi sekarang nih, di Jakarta sudah PSBB lagi ya, balik lagi ke rumah untuk bekerja. Kemudian ada pandemi pada masa, peduli pada masa pandemi. Terus kemudian pelayanan anak, kemudian dicari pemimpin Kristen yang sadar akan kebutuhan masa pandemi atau new normal ini. Kemudian fun singleness, bagaimana mengalami hidup singleness dengan tetap bersukacita kepada Tuhan dan melihat hidup dengan lebih full walaupun tidak berkeluarga. Ya, ini bahan-bahan yang sangat bagus sekali Bapak Ibu sharekan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu ingin mendapatkannya, silakan pergi ke Sabda Live karena di sana Bapak Ibu bisa mengakses semua bahan-bahan ini dengan baik. Nah, kemudian pada September ini kami juga punya satu seri pelayanan untuk Bapak Ibu ya, yaitu Bible Talks lagi, kemudian ada beberapa digital talks, ada juga ya ini seri dari Bible Talks yang sangat menolong baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemuritan, dalam bidang misi, dalam bidang konseling, dalam bidang macam-macam yang Bapak Ibu butuhkan di gereja. Nah, sekarang ini banyak sekali gereja yang setelah masuk digital, yang saya tadi katakan tergopoh-gopoh, mereka nggak bisa membuat konten. Dan saya kira ini saat yang sangat tepat untuk berkolaborasi. Jadi kalau gereja ingin semuanya sendiri, nah itu akan menjadi kesulitan bagi gereja. Karena itu Bapak Ibu mengakses bahan-bahan yang bermutu, yang alkitabiah dari berbagai sumber sangat bagus, termasuk yang sudah diberikan oleh Sabda. Jadi Bapak Ibu ini ada bahan misi, ada bahan konseling, bahan kepemimpinan. Ini bahan-bahan yang sangat bagus dan sangat relevan sekali untuk masa era digital ini. Ya, nah Bapak Ibu ini merupakan satu rangkaian pelayanan yang sangat mendukung sampai pada hari ini, gitu ya. Nah, yang terakhir yang satu slide lagi. Nah, Bapak Ibu ini adalah seri dari berbagai pelayanan dan menjelang hackathon nanti kami menyiapkan banyak sekali seri tentang code talks atau coding atau programming talks atau teknologi talks gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dalam rangka apa? Apakah ini untuk para programmer? Tidak, tapi ini untuk Bapak Ibu kaum awam yang mulai harus familiar dengan teknologi. Nah, karena itu Bapak Ibu, bahan-bahan ini sangat menolong Bapak Ibu untuk punya wawasan yang lebih maju gitu ya. Untuk punya perspektif pelayanan yang lebih relevan bagi anak-anak generasi muda pada zaman ini. Saya kira masalah new normal atau masalah digital tidak lagi bersentuhan hanya dengan usia. Artinya bukan hanya untuk anak remaja saja, tetapi orang dewasa pun harus, karena Indonesia sudah digital, gereja pun seharusnya mulai digital, sehingga Bapak Ibu harus mengupgrade diri untuk tahu lebih banyak tentang semua hal yang berhubungan dengan digital.
Nah, karena itu Bapak Ibu, September ini ada bahan-bahan yang sangat menolong Bapak Ibu, khususnya untuk pelayanan anak, juga untuk pelayanan remaja, dan juga untuk pelayanan orang dewasa, untuk Bapak Ibu semakin aware untuk kebutuhan digital. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan secara singkat aja ya. Anak-anak memanggilku, itu pelayanan untuk digital, pondasi digital untuk gereja, kemudian dari hati ke hati bagaimana mendampingi anak pada masa era new normal, kemudian ada IT training untuk anak-anak dan remaja, kemudian ada hard talk, itu tentang bagaimana remaja yang sering terkoneksi dengan HP gitu ya, bagaimana menolong orang tua, gereja untuk melihat kebutuhan HP khususnya bagi anak-anak remaja. Kemudian ada mission cover to cover, ada I Code You, sharing dari seorang programmer tentang bagaimana hidup dia dan skill dia boleh dipakai untuk Tuhan. Kemudian ada cara praktis menikmati isi Alkitab untuk remaja pemuda dengan bahan-bahan digital. Kemudian ada pacaran dalam panduan firman Tuhan di era digital ini. Kemudian ada meta narasi Alkitab, misi Allah pada masa digital ini. Kemudian gereja di awan, itu mengedukasi kita untuk tahu bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara gereja melayani. Ya, kemudian ada redefining leadership in the digital era, itu bagaimana para leader sekarang harus terbuka pikirannya ya di masa digital ini untuk ikut ambil bagian menjadi alat Tuhan, sehingga alat-alat teknologi itu dipakai untuk membantu, bukan untuk memusuhi Bapak Ibu, tapi untuk membantu. Kemudian memaksimalkan media dalam pelayanan. Kemudian kita juga ada saat ini diskusi pertanyaan seputar teknologi dan kekristenan yang sedang kita lakukan, dan besok adalah apologetika pada era digital. Nah, Bapak Ibu, saya ngomong cuma judulnya aja udah capek. Banyak banget. Nah, Bapak Ibu, ini kekayaan yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa akses, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang belum melihat semuanya tidak apa-apa. Bapak Ibu masih punya banyak waktu, nanti Bapak Ibu bisa milih dulu mana yang paling penting, Bapak Ibu bisa akses, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Nah, Bapak Ibu, dari semua judul-judul yang sudah kami sampaikan ini, kita sampai kepada satu konklusi ya, bahwa bahan-bahan yang sudah kami bagikan ini pasti sudah menyentuh Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah saatnya Bapak Ibu sharing ke kami. Bapak Ibu selama Mei sampai September ini dapat berkat-berkat apa lewat Sabda Live. Lalu mungkin Bapak Ibu bisa sharingkan tentang pentingnya teknologi bagi saya saat ini. Setelah melihat semuanya itu kan Bapak Ibu terbuka ya wawasannya. Nah, bagaimana teknologi dan saya itu mengubah saya, baik pelayanan saya, baik gereja saya, baik keluarga saya, baik pelayanan saya. Nah, Bapak Ibu sharekan sehingga kami bisa tahu bahwa apa yang sudah kami berikan pada saat selama masa pandemi ini sampai sekarang, Bapak Ibu itu melihat hal-hal baru yang kami juga perlu lihat gitu, sehingga kami bisa melengkapi lebih banyak lagi di masa yang akan datang, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai dulu dengan Bapak Ibu yang mendapatkan berkat-berkat secara khusus, bagaimana teknologi ini mengubah Bapak Ibu, ya. Mungkin tidak secara spesifik bahan apa yang Bapak Ibu sudah akses, enggak harus ya, tapi ambil aja secara overview selama mengikuti Sabda Live ini, Bapak Ibu mendapat berkat apa, dan berkat itu sudah mengubah Bapak Ibu menjadi orang yang lebih aware terhadap digital. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah saatnya sekarang saya mendengarkan Bapak Ibu. Gimana Bu Evi? Iya Bu, ya. Jadi nanti silahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tadi Bu Yulia sudah memaparkan 3 ya. Mungkin saya perlu ulangin lagi, sembari siap-siap Bu. Ini kayaknya koneksi saya tidak terlalu bagus di sini. Oh, oke. Agak putus-putus ya Bu? Iya, sedikit. Gambarnya juga agak buram. Oh iya.
Oke, iya. Jadi ada 3 hal ya berkat-berkat apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan. Tadi waktu saya lihat lagi yang Ibu Yulia sampaikan, wah udah segini banyak ini ya. Dan memang itu kami persiapkan tidak sembarangan ya Bu. Sudah dengan satu tujuan adalah bagaimana setiap peserta Sabda Live, sahabat Sabda bisa lebih aware terhadap teknologi, terutama bagi kehidupan mereka secara rohani khususnya. Jadi berkat-berkat apa yang sudah diperoleh ya, dan pentingnya teknologi bagi saya setelah mendengarkan berbagai pemaparan dari Sabda Live, dan juga nanti bisa sharekan hal-hal baru yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan yang sudah mengubah Bapak Ibu Saudara sekalian juga secara pribadi maupun dalam pelayanan. Itu ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu Marpang dulu ya, Ibu Maria dulu. Silakan Ibu di-unmute. Iya, kalau aku pertama kali ikut di sini bulan apa ya, sama kayaknya sama Pak Hendrik ya, bulan Meian tuh. Host pertamanya sama Bu Ivi. Itu itu pertama banget karena pas kami diliburkan. Jadi karena libur nggak kerja, jadi kita online aja terus. banyak hal yang kita dapat dari Sabda. Bekal juga nambah karena saya seorang pelayan, jadi bekalnya nambah, ilmunya nambah, temennya banyak jadinya, grup juga di handphone saya juga jadi banyak. Yang paling penting sih kualitas jadi meningkat. Kita nggak cuma tahu surface-nya aja, karena banyak sharing, banyak yang datang, jadi kita bisa menyelam lebih dalam lagi bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita. Terima kasih banget Sabda, terus maju, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya Ibu Maria, tambah sedikit, apakah Ibu bahan-bahan yang selama ini ada, Ibu juga pakai untuk pelayanan di gereja? Pakai banget. Tapi untuk sekarang masih dikonsumsi pribadi, tapi secara tidak langsung saya terapkan. Mungkin teman-teman nggak ngerasa, tapi itu udah saya terapkan. Iya. Jadi saya pakai banget. Oke, thank you Bu. Silakan terus sharekan ke teman-teman ya. Pasti. Maju terus Sabda. Oke, puji Tuhan Bu. Ya, oke. Pak Suratman lebih dahulu. Silakan Pak. Oke, ya. Berkaitan dengan teknologi, saya sangat senang sekali apa yang dibagikan Sabda, itu memang banyak menjadi berkat bagi saya, khususnya ketika saya mempelajari Alkitab atau firman Tuhan, referensinya sangat-sangat banyak dari Sabda, termasuk juga untuk pelayanan anak. Ya, saya melalui komunitas yang ada ini, ada hal-hal yang bisa saya dapatkan, maksudnya saya bisa mencari tautan-tautan yang baik yang bisa saya juga bagikan kepada anak-anak. Nah, secara khusus saya bersyukur dengan Alkitab Sabda yang sudah saya miliki, karena salah satu di dalamnya ada program untuk pembacaan Alkitab secara rutin. Ada program di situ. Nah, selama ini dulu sebelum ada digital begini, saya baca Alkitab, tapi seringkali kadang-kadang mandek di tengah jalan, kemudian lupa balik lagi. Nah, dengan Alkitab Sabda ini saya sungguh bersyukur karena dituntun, karena ada catatan-catatan khusus yang saya bisa kasih tanda, sehingga ketika saya ketinggalan ataupun terlambat, saya bisa mengulangi lagi, melanjutkan hal itu. Nah, puji Tuhan beberapa tahun terakhir ini saya bisa menyelesaikan pembaca Alkitab secara rutin sampai beberapa kali. Terima kasih. Wah, congratulations Pak Suratman. Ya. Ini teman-teman harusnya iri loh dengan Pak Suratman, bisa menyelesaikan berapa kali sudahan Pak? Menyelesaikan kurang lebih secara rutin sekitar 4-5 tahun terakhir ini saya rutin tiap tahun selesai seluruh Alkitab. Iya. Wow, saya harap teman-teman yang lain iri loh. Iya, 1 tahun bisa seluruh Alkitab, waduh 5 tahun bisa 5 kali, itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Suratman, untuk sharingnya juga semangatnya bagi teman-teman yang lain. Iya, makasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke, sekarang saya ingin
memberi kesempatan kepada Pak Ebenezer Tarukalo. Apakah Bapak bisa meng-unmute audionya? Iya. Halo. Halo Pak. Shalom. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Iya. Iya. Ya, seperti yang sudah saya tulis di kolom chat tadi, ya sungguh sangat bersyukur bahwa melalui webinar yang dilaksanakan oleh dari Sabda, saya diberkati dengan banyak hal, banyak pengetahuan baru dari hamba-hamba Tuhan yang ya luar biasa lah, ya banyak pengetahuan-pengetahuan yang mereka bagikan, dan bersyukur bahwa Yayasan Lembaga Sabda dalam hal ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi penghubung antara kami dengan hamba-hamba Tuhan ini yang ya tentu mereka punya kesibukan pelayanan, tetapi melalui apa yang digagas oleh Yayasan Lembaga Sabda, khususnya Sabda Live ini, sehingga pengetahuan-pengetahuan dari hamba-hamba Tuhan ini boleh juga disiringkan dengan kami yang berada di berbagai penjuru. Ya, tentu ilmu ini tidak ternilai harganya, dan bersyukur bahwa Tuhan memakai Sabda untuk hal ini. Terima kasih banyak untuk semuanya itu, dan termasuk juga saya pas lihat Ibu Yulia, saya bilang, wah ini ibu sudah tua tapi nggak gaptek ya. Belum tua Pak. Masih muda ya Bu ya. Maunya muda terus Pak. Saya berpikir, waduh, ketinggalan kita yang masih muda-muda ini. Ya, jadi ya memang seperti Ibu bilang tadi, saya juga seorang gembala sidang Bu. Pelayanan di Kota Balikpapan. Ya memang selama ini kita terkadang nganggap ya kalau teknologi mah bukan bagiannya kita lah. Cukup kita siapkan diri untuk khotbah. Tapi setelah pandemi kita berpikir, wah ternyata selama ini kita melalaikan sesuatu hal yang harusnya kita tahu. Iya. Ya, kan kita sendiri yang rugi kalau kemudian ternyata ada sarana yang bisa menunjang kita dalam pelayanan, ternyata kita tidak pelajari. Jadi bukan lagi salahnya Tuhan, salahnya kita. Iya, betul Pak. Ada banyak kesempatan untuk belajar, diperlengkapi. Ya, bersyukur bahwa misalnya tidak hanya di dalam webinar ini, tidak hanya gembala sidang loh ya, tapi juga mereka yang praktisi-praktisi, mereka bisa berbagi ilmu di bidang IT, ya luar biasa. Itu saja. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan belajar yang diberikan. Terima kasih untuk tim Sabda Live. Ya itu saja. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Ebenezer. Ternyata pandemi memberi berkat ya Pak ya. Ya, luar biasa. Kalau enggak masih jadul. Ya, jadi adanya pandemi memaksa kita untuk mengikuti perkembangan. Iya. Oke Pak. Ya, semoga maju terus ya Pak ya pelayanannya di Balikpapan. Ya, puji Tuhan. Oke. Pak Catur Kuncoro, ya. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ya, sudah lama ikut Sabda Live Pak? Saya ikut Sabda Live itu baru bulan apa ya? Bulan Agustus, Bu. Agustus, oke. Iya, saya berawal dari teman saya ada teman saya dulu, saya pernah ikut udah lama, saya lupa. Jadi dia kabari bahwa dia akan menjadi salah satu pembicara di Sabda ini, yang kebetulan temanya itu IT for God. Jadi ya saya tanya-tanya di situ, dan akhirnya saya ikut di grup dan ikut Zoom Sabda ini akhirnya. Jadi info-info di sini begitu sangat informatif dan mendukung lah dengan kebutuhan saya di pekerjaan dan juga di gereja pelayanan. Gitu Ibu. Iya. Wah,
Sangat senang Bapak bisa bergabung dengan kami. Semoga terus bisa maju ya Pak pelayanannya, khususnya untuk menyambut era ini generasi digital yang mulai resah karena masalah pandemi ini ya Pak ya. Supaya kita bisa maju. Saya mau pelayanan di remaja dulu gitu kan. Selain di remaja, saya juga akan bantu mama saya juga yang gaptek teknologi yang tidak jauh umurnya sama Ibu Yulia. Oh gitu ya? Oh. Saya baru merasa ini deh. Biasanya enggak banget nih dengan teknologi ini nih. Nah, saya mau ngajari mama saya dulu, baru sambil berjalan itu saya mau pelayanan sama istri saya untuk remaja gitu. Puji Tuhan, maju terus ya Pak Catur ya. Ya, semoga Ibu sangat berterima kasih dengan Bapak. Iya. Dengan Pak Catur.